Selamat pagi anak-anak. Pagi atau siang ya ini. Nah sama aja, karena kita setiap hari harus semangat pagi. Meskipun itu udah siang atau udah malam, kita harus semangat pagi. Nah, pembelajaran hari ini yaitu tentang tematik. Kalian buka LKS kalian, tematik. Yang dari Bina Prestasi. Nah, kalian buka halaman 4 tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian tahu paragraf? Paragraf itu kan biasanya ada di sebuah bacaan. Bacaan itu misalnya ada cerita. Cerita itu terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf itu isinya adalah beberapa kalimat. Tahu kalimat? Kalimat itu contohnya, saya sedang pergi ke Sumatera. Itu merupakan satu kalimat. Satu kalimat terdiri dari beberapa kata. Kemudian di bukumu setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok sering disebut juga gagasan utama, ide pokok atau pikiran utama. Pikiran utama bisa, pokok pikiran bisa. Gagasan pendukung disebut gagasan penjelas. Jadi gagasan pendukung itu dia kalimat yang menjelaskan dari gagasan utama atau gagasan pokoknya tadi. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Nah, kalimat utama biasanya terletak pada awal paragraf atau akhir paragraf. Nah, kalau biasanya di awal paragraf itu setelah kalimat utama, yang bawahnya kalimat keduanya itu biasanya disebut dengan kalimat penjelas atau gagasan penjelas, seperti yang gagasan pendukung tadi. Kalimat utama yang terletak pada akhir paragraf biasanya diikuti dengan kata-kata oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dengan demikian. Nah, di materi ini agak sulit kita membedakan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Ciri-ciri kalimat utama bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Jadi itu udah biasa. Biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf seperti yang Bu Anis jelaskan tadi. Dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Jadi kalau misalnya ada suatu bacaan, kalian ngambil di satu paragraf aja. Di satu paragraf, di satu kalimat, terus yang lain yang penjelasnya dihilangin, itu bisa masuk akal, cocok, sudah menjelaskan semua, itu disebut kalimat utama. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas yang fungsinya menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung atau penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Gagasan pendukung biasanya tadi kalian udah dapat kalimat utama. Misalnya satu cerita itu terdiri dari beberapa paragraf. Misalnya ada 4 paragraf. Nah, tiap paragraf itu biasanya ada kalimat utamanya. Misalnya kalian ambil paragraf 1. Paragraf 1 itu kalimat utamanya terletak di awal kalimat atau di awal paragraf. Misalnya gini loh paragraf itu. Ini toh, setiap blablabla. Ini sampai sini itu namanya paragraf. Misalnya yang kalimat utamanya ini sampai titik. Kemudian ini kalimat utamanya sampai titik. Setelah itu kalimat berikutnya itu adalah kalimat penjelas.
penjelas itu ya dia yang menceritakan atau menjelaskan tentang kalimat utama itu, lebih luas menjelaskannya. Ciri-ciri kalimat penjelas bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Kalau perbedaan ciri-ciri kalimat utama tadi bersifat lebih umum, tapi kalau kalimat penjelas lebih khusus. Biasanya berupa contoh, data, maupun pernyataan-pernyataan. Jadi ada datanya, misalnya korban gunung meletus berjumlah bla bla bla, itu namanya kalimat penjelas. Satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Nah, seperti yang Bu Anis jelaskan tadi, ada satu paragraf dan di kalimat pertama sampai titik tadi itu kan kalimat utama. Terus kalimat berikutnya sampai habis itu namanya kalimat penjelas. Kemudian tidak dapat berdiri sendiri. Jadi dia nggak bisa cuma satu kalimat tok, itu nggak bisa. Apabila kalimat lain dihilangkan, maka kalimat tersebut akan sulit dipahami maksudnya. Kalau yang tadi kalimat utama, misalnya dia udah ketemu kalimat utamanya, terus kalimat penjelasnya dihilangin. Kalimat penjelasnya dihilangin itu kalian masih mudeng, masih paham apa yang dimaksud oleh bacaan. Tapi kalau misalnya kalimat penjelas dia tuh dihilangin, itu tuh nggak cocok sama bacaan yang kalian baca. Nah, sekarang langkah-langkah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Jadi kalau ada cerita, kalian itu harus dibaca betul-betul sampai paham inti dari bacaannya. Temukan kalimat utamanya, kalian cari kalimat utamanya. Terus temukan kalimat penjelasnya. Ubah kalimat utama dan kalimat penjelas ke dalam kalimat yang lebih inti. Jadi kalian ubah boleh ke kalimat yang menurut kalian itu cocok. Nah, ini ada latihannya. Kalian baca sendiri ya. Nah, setelah kalian paham dengan penjelasannya Bu Anis tadi, Bu Guru akan memberikan kalian teks, akan memberikan cerita. Kalian nanti baca, kemudian kalian cari gagasan pokok dan gagasan penjelasnya setiap paragraf. Jadi, setiap paragraf kan misalnya ada 3 paragraf ini ceritanya Bu Guru. Teksnya Bu Guru ada 3 paragraf. Jadi kalian cari paragraf pertama, gagasan pokoknya itu apa, kalian tulis di buku tugas. Yang paragraf kedua kalian tulis gagasan pokok dan gagasan penjelasnya. Kemudian di paragraf ketiga kalian tulis juga gagasan pokok sama gagasan penjelasnya. Ini dia teksnya. Nah, setelah kalian baca, kalian boleh salin teksnya di buku tugas kalian. Kemudian kalian kerjakan di buku tugas tematik. Kalian punya buku tugas sendiri-sendiri ya. Jadi ada tugas matematika sendiri, tugas tematik sendiri. Nanti kemudian kalian foto hasil kalian dan dikirimkan ke nomor Bu Anis. Selamat mengerjakan. Terima kasih.